See, the greatest sports title mean nothing, mister, if you cannot be free. What am I going to do in the next 16 years? What's the best thing I can do? Get ready to meet God. Muhammad Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling signifikan dan terkenal dari abad ke-20. Dari awal kariernya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring. Namun ada beberapa hal mengejutkan di balik karir gemilangnya yang mungkin Anda belum ketahui. Yang pertama, mempunyai nama dari seorang politikus. Muhammad Ali adalah seorang petinju profesional, lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky, pada tanggal 17 Januari tahun 1942. Nama itu, sebagaimana juga nama yang dipakai sang ayah, ditakik dari nama seorang politikus kulit putih Republik, Cassius Marcellus Clay, yang juga dikenal sebagai pejuang penghapusan perbudakan pada abad ke-19. Ibunya bernama Odessa O'Grady Clay dan dia punya seorang saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Ali kecil adalah anak yang menyenangkan, mudah bergaul dengan siapapun, sayang kepada ibunya, dan religius. Ia sangat mudah bergaul dengan sesama, sangat mudah diatur, sangat sopan. Apapun yang Anda minta untuk dilakukan, itulah yang akan dilakukannya. Semua karena ibunya. Tiap melakukan perjalanan bersama-sama, sebagian besar anak laki-laki bersikap genit sambil menyului gadis-gadis cantik, tetapi tidak dengan Ali. Dia selalu membawa Alkitabnya kemanapun. Sementara teman-temannya nongkrong, dia justru duduk tenang dan membaca Alkitabnya. Yang kedua, belajar bertinju karena sepedanya dicuri. Perkenalan Ali dengan tinju pertama kali dimulai pada Oktober tahun 1954. Kala itu, Ali yang masih berusia 12 datang ke sebuah acara tahunan Louisville Service Club di Columbia Auditorium bersama temannya dengan menaiki sepeda. Setibanya di sana, Ali memarkir sepeda sembarang saja dan segera bergegas berkeliling melihat jajanan yang dijual. Ketika hendak pulang, ia dan temannya mendapati sepedanya tadi telah dicuri orang. Sambil merengek selayaknya bocah culun, ia melapor kepada polisi setempat, yang bernama Yo Martin. Ali mengatakan ingin menghajar pencurinya. Mendengar rengekan Ali, Martin menyarankan agar ia belajar tinju terlebih dahulu sebelum menghabisi si pencuri. Kebetulan, Martin juga merupakan pelatih petinju kanak-kanak di sebuah pusat olahraga lokal. Ali pun dilatih tinju olehnya. Yang ketiga, karir yang cemerlang. Ali memulai debut profesionalnya pada tanggal 29 Oktober tahun 1960, ketika ia mengalahkan Tony Hunsaker dalam pertandingan tinju 6 ronde. Hingga akhir 1963, Ali telah membukukan rekor mengerikan, 15 kali menang KO dan 4 kali seri. Beberapa petinju yang ia telah kalahkan antara lain Tony Esperti, Jim Robinson, Donnie Fleeman, Alonzo Johnson, George Logan, Willie Besmanov, Lamar Clark, Doug Jones, hingga Henry Cooper. Pada 1962, Ali bahkan pernah mengalahkan mantan pelatihnya yang juga seorang petinju veteran, Archie Moore. Dalam perjalanannya, kehebatan Ali sebagai petinju kian melangit, 61 kali bertanding, 56 kali menang, 37 kali menang KO, 5 kali kalah, serta mengantongi 3 gelar juara dunia adalah pencapaian Ali hingga ia kerap didapuk sebagai the greatest boxer of all time. Yang keempat, seorang mualaf. Ali hidup di Amerika pada masa ketika kaum kulit hitam secara frontal mulai berani mendobrak kultur rasialisme. Salah satu kelompok terdepan dalam melakukan hal itu adalah Nation of Islam yang memiliki pemimpin bernama Elijah Muhammad dan motor gerakan seorang aktivis kulit hitam yang radikal, Malcolm X. Ali, yang turut pula menjadi korban sentimen rasialis pada saat itu, kemudian bergabung dengan Nation of Islam pada 1964, tak lama usai mendengarkan ceramah berapi-api Elijah Muhammad di Philadelphia. Ali yang muak karena rombongan jurnalis mulai bertanya mengenai relasinya dengan Black Muslims, label yang secara diskriminatif kerap digunakan media AS dalam menyebut Nation of Islam, kemudian memproklamirkan fakta mengejutkan, ia bukan lagi seorang Kristiani. Pada tahun yang sama pula Ali memutuskan untuk berpindah keyakinan ke Islam dan resmi berganti nama dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Kata Ali, "Saya percaya kepada Allah dan perdamaian. Saya mencoba untuk tidak pindah ke lingkungan kulit putih. Saya tidak ingin menikahi perempuan kulit putih. Saya dibaptis ketika usia 12, tetapi saya tak tahu apa yang saya lakukan kala itu. Sekarang saya bukan seorang Kristiani lagi. Saya tahu akan kemana dan saya sudah tahu apa yang benar. Saya tak perlu mengikuti kemauan Anda. Saya bebas menjalani pilihan saya.
Sebagai sosok yang dididik dalam aturan Kristiani sejak kecil, Ali mengaku perpindahan agama yang dijalaninya tersebut tidak membuat keluarga, terutama sang ibu, memusuhi dirinya. Ali berkata, "Ibuku seorang baptis, dan ketika saya besar, dia mengajari segala yang ia ketahui tentang Tuhan. Setiap minggu, ia mendandani saya, dan membawa saya dan abang saya ke gereja. Ia mengajari kami hal-hal yang dianggapnya benar. Ia mengajari kami supaya mencintai sesama dan memperlakukan siapapun dengan baik. Ia mengajari kami bahwa berprasangka dan membenci itu salah. Ketika saya beralih agama, Tuhan Ibu tetap menjadi Tuhan saya, hanya saja saya menyebutnya dengan nama yang lain. Dan pandangan tentang ibu saya tetap seperti yang saya katakan jauh sebelumnya dan resmi berganti nama dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali." Yang kelima, dilarang bertinju. Nation of Islam membuat Ali menjadi jauh lebih berani dalam menyatakan sikap politiknya. Ketika invasi AS ke Vietnam terjadi pada tanggal 1 November tahun 1955, hingga kejatuhan kota Saigon pada tanggal 30 April tahun 1975 dan membuat perang tersebut meluas hingga Laos dan Kamboja, pemerintah negeri Paman Sam memutuskan untuk menggelar kebijakan wajib militer. Ali secara kontroversial menolak ikut wamil karena tidak sesuai dengan keyakinannya. "Saya tidak punya masalah dengan Vietcong. Mereka tidak pernah memanggil saya negro, mereka tidak pernah menggantung saya, mereka tidak mengejar saya dengan anjing, mereka tidak merampok kebangsaan saya, tidak memerkosa ibu dan membunuh ayah saya. Lalu menembak mereka untuk apa? Bagaimana saya bisa menembak mereka, orang-orang malang itu? Silakan bawa saya ke penjara. Saya tidak akan mempermalukan agama saya, kaum saya atau diri sendiri dengan menjadi alat untuk memperbudak orang-orang yang berjuang untuk keadilan mereka sendiri, kebebasan dan kesetaraan. Jika saya berpikir perang akan membawa kebebasan dan kesetaraan untuk 22 juta orang, mereka tidak perlu memanggil saya akan bergabung besok. Saya tidak akan rugi dengan berdiri teguh untuk keyakinan saya. Saya akan masuk penjara, memang kenapa? Kami sudah dipenjara selama 400 tahun. Sikap Ali tersebut berujung penahanan dan denda sebesar $10.000. Pemerintah AS pun juga mencabut gelar juara milik Ali, dan melarangnya bertanding tinju sepanjang tahun 1967 sampai tahun 1970. Selama tidak aktif berlaga di atas ring, Ali memperoleh dukungan seiring tumbuhnya berbagai penolakan terhadap invasi AS ke Vietnam. Ia pun sering diundang menjadi pembicara di berbagai wilayah AS untuk mengkritik invasi tersebut. Yang keenam, Nguyen nikah. Telah menikah 4 kali dan memiliki 9 anak dari istri-istri resminya. Istri pertamanya, Son Ji Roy, adalah seorang pramusaji, dinikahinya sebulan setelah bertemu dengannya pada tahun 1964. Namun pernikahan tersebut hanya berlangsung singkat. Keduanya bercerai pada tahun 1966. Ali kemudian menikah dengan Belinda Boyd, yang baru berumur 15 tahun dan bekerja di sebuah toko roti di Los Angeles ketika Ali pertama kali melihatnya. Pernikahan keduanya itu berlangsung sejak tahun 1967 hingga 1977. Dari pernikahan itu, Ali mendapat 4 anak. Kemudian ada Veronica Porce, seorang model cantik yang dijadikan sebagai istri ketiganya pada tahun 1977. Pernikahan tersebut berlangsung hingga tahun 1986. Saat itu, Ali mengatakan bahwa Veronica merupakan wanita kulit hitam tercantik di dunia. Dan akhirnya, Ali menikah lagi dengan Yolanda Williams pada tahun 1986. Yolanda atau lebih dikenal sebagai Lonnie Ali merupakan wanita yang paling lama menjadi istri Ali. Dia terus setia mendampingi suaminya hingga saat-saat terakhirnya. Total Ali memiliki 9 anak kandung dari keempat istrinya itu. Putri bungsunya, Laila menjadi anggota keluarga paling terkenal dengan karirnya sebagai petinju. Yang ketujuh, meninggal bukan karena penyakit yang dideritanya. Pada tanggal 3 Juni tahun 2016 lalu, Ali menghembuskan napas terakhirnya pada usia 74 tahun. Ali bukan meninggal akibat penyakit Parkinson yang telah dideritanya selama berpuluh-puluh tahun, namun dokter mendiagnosis septic shock atau shock septic sebagai penyebab kematiannya. Walaupun diakui Parkinson menjadi penyulit dari penyakit yang menyebabkan kematiannya tersebut. Shock septic merupakan sebuah keadaan di mana tekanan darah menurun sampai pada tahap yang membahayakan nyawa sebagai akibat dari sepsis. Sepsis sendiri merupakan respons sistemik terhadap infeksi di mana racun dilepaskan ke dalam sirkulasi darah sehingga terjadi proses peradangan di seluruh tubuh. Penyebab infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Memiliki faktor risiko golongan rentan terkena infeksi seperti lansia, penderita diabetes mellitus, HIV/AIDS, dan sebagainya. Sekian, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya.